Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini kita masih bisa menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga salat kita, ibadah kita, doa kita, dan semua amal-amal salih kita menjadi amal salih dan ibadah yang Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak sekalian, di siang ini kami mau matur tentang ibadah qalbiyah yang ke-12 dan ke-13, yaitu ar-ruku' was sujud. Ar-ruku' atau ruku' dan sujud itu nampaknya adalah ibadah badaniyah, ya, jasadiyah, tetapi sesungguhnya para ulama lebih sepakat kalau menyebut ruku' dan sujud itu sebagai ibadah qalbiyah. Karena apa? Karena gerakan jasad, gerakan badan ketika kita ruku' dan ketika kita sujud sesungguhnya hanyalah simbol hakikat dari ruku' dan sujud, bukan menggerakkan, menundukkan kepalanya, bukan menyentuhkan dahi kita ke tanah, tetapi lebih dari itu adalah ketundukan kita, keberlututan kita. Dalam hal ini adalah hati kita, mentalitas kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Sehingga para ahli tasawuf justru menyimpulkan bahwa betapapun ketundukan kepala kita ketika rukuk begitu dalam, ketika dahi kita menyentuh tanah tempat sujud kita juga begitu lama, tetapi kalau hati kita, keyakinan kita, keimanan kita tidak tunduk dan tidak berlutut kepada kemahabesaran Allah, itu bukan rukuk dan bukan sujud yang sebagaimana Allah dan Rasulnya kehendaki. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadah kalian kepada Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, biar kalian memperoleh keberuntungan. Jadi pada konteks ini seakan-akan rukuk dan sujud itu menjadi inti dari ibadah sholat kita. Tanpa Allah menyebutkan perintah untuk sholat, tetapi Allah menyebutkan secara khusus rukuk dan sujud, padahal rukuk dan sujud itu adalah bagian dari ibadah sholat, tetapi Allah menyebutkan secara spesifik itu bermakna memang rukuk dan sujud itu ibadah qalbiyah yang sangat-sangat penting bagi setiap orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Raka'a yarku'u itu arti lafziahnya, arti bahasanya sesungguhnya adalah menundukkan diri, tunduk. Raka'a yarka'u. Kalau sajadah yasjudu itu berlutut, meletakkan dahi kita di lantai, di tanah, di tempat sujud kita, itu sajadah yasjudu. Nah,
menundukkan kepala, memperlututkan dahi ke tanah tempat sujud kita, itu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya boleh tunduk seperti tunduknya orang ruku, sujud sepertinya orang sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh yang lain, tidak boleh kepada yang lain. Anak pada orang tua ya tidak, anak buah pada pimpinan apalagi, istri pada suami juga tidak, apalagi suami kepada istri walaupun dia suami yang takut kepada istri. Itu sujud haram dilakukan, rukuk haram dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan sekalian, sebelum kita berbicara lebih dalam tentang hakikat rukuk dan sujud, maka saya kira penting juga sedikit kami sampaikan tentang kacamata fikhiyah tentang rukuk itu. Rukuk adalah suatu gerakan, salah satu gerakan dalam sholat yang masuk bagian al-af'al, tetapi juga ada al-aqwalnya. Ketika kita rukuk tidak hanya ketentuan gerakan yang diatur oleh Rasulullah, yaitu di mana kita menundukkan kepala kita sejajar dengan pantat kita, kemudian punggung kita lurus seperti lurusnya lurus antara kepala, punggung dan pantat. Kalau para kiai di kampung-kampung biasanya ngukur rukuk kita benar apa tidak itu dengan meletakkan sesuatu di punggung kita ketika kita rukuk. Kalau sesuatu yang ditaruh Pak Kiai di atas punggung kita itu masih jatuh, atau kalau air masih tumpah, itu rukuknya belum benar. Rukuk yang benar adalah ketika tadi antara kepala, punggung dan pantat itu datar, rata. Ukurannya rata adalah ketika tangan kita letaknya benar di lutut kita. Mohon maaf, tapi ini tentu untuk ukuran standar normal, artinya kita yang punya tangan normal, kemudian punya kaki normal, punya punggung juga normal. Tapi untuk kasus-kasus tertentu tentu beda lagi. Tapi ukurannya adalah tetap antara kepala, punggung dan pantat itu rata ya. Ada beberapa versi bacaan yang bisa dibaca ketika kita melakukan rukuk itu, dan bacaan itulah yang sesungguhnya juga mencerminkan bagaimana sesungguhnya kita merukukkan keyakinan kita, merukukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bacaan yang dicontohkan Rasulullah adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh satu kali, boleh 3 kali, boleh lebih dari itu, tapi disunnahkan witir ya, disunnahkan ganjil. Subhanakallahumma, maha sucilah engkau ya Allah, Rabbana Tuhan kami, Tuhan kita, dan dengan memujimu semoga engkau berkenan mengampuniku ya Allah. Itu salah satu versi bacaan ruku. Ada juga bacaan yang lain, yaitu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali dan seterusnya. Tadi seperti yang pertama juga, dan disunnahkan witir ganjil. Kalau sekali ya sekali, jangan 2. Kalau 3 ya sudah cukup 3, jangan 4 dan seterusnya. Yang penting witir ya, yang penting ganjil. Subhana rabbiyal azim. Ada juga yang menambahkan wa bihamdi ya, maha suci Tuhanku yang maha agung, bihamdi dengan memujinya. Ada juga tanpa wa bihamdi, subhana rabbiyal azim saja. Itu versi yang lain. Ada juga yang lain yang dituntunkan Rasulullah, ada hadisnya dari Rasulullah SAW, subuhun kudusun ya, maha suci Allah, kudusun maha suci juga Allah ya.
Rabbul malaikati warruh, Tuhan malaikat dan malaikat Jibril. Itu juga bisa dibaca subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Itu juga bacaan yang dicontohkan Rasul ketika kita melakukan ruku dan sujud. Bacaan-bacaan itu semua sesungguhnya tadi sekali lagi mencerminkan, memberikan gambaran betapa kita harus menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, keyakinan kita, dan kita merasa Allah lah yang Maha Agung, Allah lah Tuhan kita yang mengatur kita, mengendalikan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan, bahkan membatasi apapun yang ketika Allah menghendaki membatasi, betapapun kita membutuhkannya. Sehingga yang namanya ruku, selain tadi secara fisik kita harus tunduk kepala kita, kita samakan dengan pantat yang biasanya tidak begitu berharga menurut manusia, dengan badan yang tidak terhormat kepala, seperti halnya kita juga harus menundukkan apa yang paling berharga pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sujud. Sujud itu artinya ya berlutut. Ini juga sebuah amalan, sebuah ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita menghormatinya, betapapun kita mematuhi perintah-perintahnya, atau bahkan betapapun kita takut akan kekejamannya, ya, kebengisannya, itu manusia haram sujud kepada sesama manusia, sujud kepada selain Allah, ya, tidak hanya manusia, pada makhluk-makhluk yang kita yakini ada dan itu mungkin kita anggap memberikan hal yang baik untuk kita, atau itu membahayakan keselamatan kita, maka juga haram kita itu untuk melakukan sujud kepada apapun selain Allah itu. Seperti juga ruku, maka bacaan yang kita baca pada ketika kita sujud juga sesungguhnya memberikan gambaran, menunjukkan pada kita betapa kita harus mensucikan Allah, harus meyakini keagungan Allah, dan kemudian kita tundukkan segala keinginan kita, segala ego kita dan ananiah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa bacaan-bacaan yang juga dicontohkan Rasulullah SAW yang selain subhana rabbiyal a'la itu sama tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli juga selain dituntunkan dibaca ketika ruku, juga bisa kita baca ketika kita sujud. Sedangkan yang ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azim, maka ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang maha al-a'la, maha tinggi, mengakui ketinggian Allah Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Sebagian ulama ada yang menerjemahkan kenapa kita sujud. Sujud pertama itu sebuah simbol bahwa kita sadar betul bahwa kita manusia ini hakikatnya adalah makhluk yang tidak beda rendahnya dengan tanah yang kita tempelkan dahi kita itu. Kita itu terbuat dari tanah, bukan dari apa-apa selain itu. Ketika tanah rendah bersifat di bawah, maka kita juga semestinya tidak enggan untuk merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud yang kedua maknanya adalah bahwa kita nantinya juga kembali ke tanah. Siapapun kita, kayak apapun hebatnya kita, seberapapun harta yang kita punya, seberapapun hebatnya ilmu yang kita miliki, sampai ilmu menahan nyawa sekalipun misalnya kita punya, pastilah kita tetap kembali ke tanah. Dan bila saatnya tidak ada yang bisa menolak dan mengundurkan kematian kita, ketika memang sudah saatnya kita harus dikembalikan ke tanah kita. Itu makna sujud, ya, betapa kita harus berlutut di hadapan kehendak Allah, di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan sekalian,
sedikit juga tentang fikih sujud ini. Maka sujud menurut para ulama ada berapa macam juga. Ada yang disebut dengan sujud syukur, ada disebut dengan sujud tilawah, ada juga yang disebut dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi, selain sujud yang menjadi salah satu rukun dari sholat kita. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah yang disyariatkan oleh Rasulullah untuk dilakukan seorang beriman ketika dia menerima nikmat anugerah dari Allah dan atau terhindar dari musibah yang dimungkinkan menimpanya. Rasulullah mensyaratkan kita melakukan yang disebut dengan sujud syukur itu. Caranya bagaimana? Sama dengan sujud yang lain, yaitu diawali dengan kita takbiratul ihram, kemudian kita langsung sujud 2 kali. Sujud pertama, kemudian bangkit dari sujud kita duduk, kemudian kita sujud lagi dan diakhiri dengan salam. Nah, sujud itu bacaannya bisa juga seperti sujud kita dalam sholat, bisa juga dengan bacaan-bacaan secara khusus. Misalnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi misalnya, atau bacaan-bacaan lain yang sesungguhnya maknanya sama, bahwa kita tundukkan, kita berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk yang memberikan kenikmatan kepada kita dalam bentuk kenikmatan apapun. Itu sujud syukur. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan kita, yang dilakukan orang beriman ketika membaca atau mendengar ayat yang ada tanda sajdahnya, ya. Tidak ada berapa ayat-ayat yang biasanya berisi tentang ayat-ayat Allah mengenai kebesaran Allah dan kewajiban manusia untuk tunduk pada ketentuan Allah. Salah satu contoh yang di surat-surat pendek yang biasa kita baca adalah pada surat Al-Alaq. Pada surat Al-Alaq itu ayat terakhir itu, di situ ada ayat sajdah, wasjud waqtarib. Mohon maaf karena ini untuk contoh, ya. Nah, ketika kita membaca wasjud waqtarib, di situ sesungguhnya Rasulullah mensunnahkan, mensyariatkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu adalah sebagai sujud, sebagai keberlututan seorang hamba kita semuanya ketika Allah memerintahkan sesuatu, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang fakir, yang dhaif, begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 15 ayat dalam Al-Qur'an yang ketika kita baca, kita disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah itu. Dan selalu Al-Qur'an yang standar, ketika ada ayat sajdah ini, maka di situ di ujung ayatnya akan ada tulisan sajdah, atau di pinggir, ya, pinggir kanan atau kiri biasanya ada tulisan sajdah. Nah, disitulah kita disyariatkan, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah itu. Apa yang kita baca sama juga dengan sujud-sujud syukur tadi. Boleh dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la, atau juga subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati warruh, atau tadi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Bisa ditambah dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan bacaan-bacaan itu bisa para bapak dan ibu sekalian buka, ya, cari di berbagai referensi yang saya kira sudah sangat mudah kita cari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan orang yang sholat ketika lupa melakukan mungkin yang wajib atau yang rukun. Kalau rukun nanti ketentuan fikihnya harus mengulang, harus melengkapi yang rukun itu harus dilakukan dulu.
baru kemudian sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkan hanya wajib, itu cukup diganti dengan sujud sahwi. Kapan dilakukannya adalah sebelum salam. Ada juga yang berpendapat sesudah salam. Kalau sebelum salam itu tentu nanti salamnya ya cukup sekali, tapi kalau sesudah salam nanti setelah sujud sahwi itu kita melakukan salam lagi. Itu berapa hal terkait dengan sujud tinjauan fikhiyah. Kembali pada tadi ibadah qalbiyah, bahwa yang namanya sujud itu rukuk itu hanya boleh dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia diharamkan untuk tunduk dalam bentuk rukuk atau berlutut dalam bentuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, andaikan manusia itu boleh sujud kepada sesama manusia, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud pada para suaminya masing-masing. Itu betapa kepemimpinan dalam keluarga itu harus ditegakkan, dan betapa para istri itu sesungguhnya untuk menjadi yang baik, untuk bisa masuk surga, itu sangat mudah asal dia taat pada suami. Sepanjang suaminya tidak maksiat pada Allah, itu gampang sekali untuk bisa membuka pintu-pintu surga. Apalagi yang lain-lain, istri saja tidak boleh sujud pada suami, anak saja tidak boleh sujud pada orang tuanya. Orang tua adalah orang yang paling besar jasanya, tidak terbalaskan jasa orang tua, itu pun haram sujud. Maka kepada yang lain, hanya hubungan struktural, hanya hubungan pekerjaan dan lain-lainnya, tetap pastilah tidak boleh kita melakukan yang namanya rukuk dan sujud itu. Para ulama membahas kemudian bagaimana kalau kita menundukkan badan kita ketika kita berjabat tangan misalnya, atau hal-hal lainnya. Maka sebagian berpendapat sepanjang ketundukan kita itu hanya sebagai sikap ikroman, menghormati yang sepuh, menghormati yang tua, tidak sampai kepada tingkat ketundukan yang patuh dalam segala hal dan tanpa reserve. Itu ketundukan yang bisa dimaklumi dan bisa ditolerir. Tetapi ketika ketundukan kita, keberlututan kita sampai tingkatan tak peduli apakah perintahnya benar dan tidak, apakah kehendaknya salah apa tidak, itu ketundukan dan keberlututan yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia. Saya kira itu para bapak dan sekalian, yang namanya rukuk dan sujud sesungguhnya adalah ibadah qalbiyah. Yang penting bukan gerakan jasadiah kita, tetapi adalah kebertundukan, keberlututan hati kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada zat yang memang berkuasa, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.